Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Sudah sangat cepat ya, sudah mau tutup tahun lagi. Sangat cepat ya, sebentar lagi masuk tahun 2023. Siapa yang merasakan tahun ini tahun yang ajaib? Saya merasakan ya di tempat kami, dalam hidup saya juga, bahwa orang lain di luar merasakan resesi, saya merasakan resepsi. Ya, saya merasakan benar-benar Tuhan itu ajaib banget. Oke, nah hari ini saya mau kasih bekal ya untuk masuk ke 2023. Ini kalau di tempat kami, pemimpin kami tiba-tiba dapat dari Tuhan. Karena tahun 2023 itu terlalu banyak tantangan. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan katakan buat kain perjanjian. Ya, Tuhan bilang buat kain perjanjian. Gak bisa. Ya silakan di next. Oke. Next saja ya. Gak bisa soalnya. Oke. Ini ada kain perjanjian. Ini bukan selendang. Ini Tuhan kasih untuk siapa? Untuk semua pasukan yang mau berdiri dan berdoa. Buat kotanya, buat provinsinya, buat bangsa ini. Ini bukan dikasih kepada siapa saja ini pakai. Ini harusnya dibuat baju. Saya baru aja dipakai kemarin karena ada keperluan. Jadi saya enggak pakai bajunya. Ya, harusnya ini dipakai bajunya dan saya waktu pakai. Di dalam sini ada tulisannya, ada perjanjian, ada nama Tuhan, ada malaikat, ada meterai, ada senjata. Ada siapa itu pasukan terdahsyat dan ada tembok perlindungan, ada karakter, ada karunia Roh Kudus, ada berkat, jubah dan sumur. Ini semua yang dijanjikan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saya ini padahal sudah kemana-mana. Ya, sudah diumumkan Ibu Iin waktu itu. Ya, saya sudah lantik di mana-mana, sudah dari Kalimantan Barat ke Bali kemana-mana saya sudah lantik. Nah, terakhir waktu mau ke sini, ya, saya diminta sama Pak Iskandar. Saya biasanya memang siapin setelah mendekat-dekat karena terlalu banyak kerjaan yang lain. Nah, waktu saya doa, Tuhan, ini mau ngomong apa ya Tuhan? Ya sudah lama saya tidak di GRC, saya mau ngomong apa ya Tuhan? Adalah beberapa di otak saya gitu ya. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang datang ke saya begini. Coach, aku gak ngerti 7 pilar itu apa. Buat apa tahun 2023 aku nih gak mengerti kata dia gitu. Waduh, kenapa bisa gak mengerti? Saya sudah khotbah kayaknya udah berkali-kali saya khotbah ini. Terus tiba-tiba waktu biasa kan Pak Is pasti sangat memperhatikan hospitality. Dia tanya mau nginep atau enggak dan segala macam. Tiba-tiba saya keinget itu gitu ya. Jadi saya tanya Pak Is, saya enggak mau diulang kalau sudah ada yang menyerangkan ya. Jadi tiba-tiba Pak Is bilang belum pernah dan ini ternyata ini bekal buat tahun 2023. Nah, saya tinggal stoknya tinggal 10. Saya tanya Pak Is, udah pada terima belum? Kalau jemaat memang belum terima. Karena kita nih mesti ngerti. Ini bukan cuma terima dipakai, ini harus dibuat baju ya. Tapi saya cuma punya 10. Terus Tuhan bilang gini, udah kasih aja per keluarga yang mau. Tapi nanti buatnya kayak jas, bisa gantian makainya. Kalau pakai jas kan bisa digantian, jas yang model laki bisa, perempuan bisa gitu, jas itu bisa dipakai. Nah ini saya mau katakan, ketika kita pakai ini, kita bilang gini, ada perjanjian dalam hidupku. Ya, ada nama-nama Tuhan yang ajaib. Kalau kita katakan engkau Tuhan Yehova Jireh dalam hidupku. Kita mengatakan itu kan kita imani katakan itu terjadi ya. Lalu kita bilang gini, aku aktifkan malaikat yang ada di bajuku ini nih, aktifkan ya. Kalau nggak pakai kita bilang aktifkan. Dan kita semua ada materai. Kemarin sudah waktu September Tuhan berikan 7 meterai.
Apa sih lagi itu? Itu senjata baru. Bayangin ya, di antara 7 meterai itu dikasih Tuhan tuh yang pertama ada namanya meterai penangguhan. Jadi apapun yang kita dengar, rencana-rencana iblis kita katakan, kan dikatakan iblis tidak bisa kerjain apa-apa selama ada yang menahan. Dan saya yang menahan dapat otoritas meterai menangguhkan. Ngerti ya, kalau zaman dulu meterai itu kan yang panas itu loh. Cop gitu kan ya, dicop gitu. Nah kalau udah dicop, kita ini yang pertama yang mesti dapat itu adalah meterai cinta. Kalau kita dicop di sini ya, meterai cinta. Ini nggak bisa lepas-lepas, udah ada di sini gini ya. Dan kalau meterai cinta memang paling penting. Kenapa? Karena di akhir zaman dikatakan banyak hati yang menjadi dingin. Kalau orang udah menjadi dingin, ini bahaya, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ngerasain Tuhan. Terus iblis itu sudah rencanakan itu. Saya pernah cerita di sini nggak salah. Jadi waktu Ratu Elizabeth sebelum meninggal, waktu dia ulang tahun 90 sekian ya, dia itu bikin profetik. Pencet tombol, lampu DNA, lambang DNA itu nyala. Tapi nggak kemana-mana, ujungnya ke pohon. Satu pohon terus nyala lampunya. Maksudnya apa? Dia mau bilang gini, aku perintahkan semua DNA manusia itu nggak akan ke Tuhan lagi, tapi ke pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ngerti ya? Adam dan Hawa berdosa karena makan itu. Betul gak? Dan di London tahun 2012 ada olimpiade. Olimpiadenya gambarnya waktu itu kita bingung. Kenapa ini rumah sakit? Ada infusnya. Masa dekornya infus di rumah sakit? Ini kan olimpiade. Ternyata tahun 2020 kita ngalami COVID. Mas, semua rumah sakit penuh, betul gak? Itu sudah dia nubuatkan. Dia yang mengerti profetik dia. Kalau anak Tuhan gak mengerti profetik, ini iblis pakai profetik. Sekarang dia 2022 sebelum dia meninggal, dia pencet itu. Ini mengerikan. Jangan sampai kita nanti orang sudah gak cari Tuhan, carinya Google. Lah sekarang siapa yang Bapak Ibu tiap bangun lihatnya handphone? Termasuk saya kok. Cari jam di rumah gak ada jam, jamnya ada di handphone. Lebih parah lagi anak sekarang. Suruh hitung. Cari handphone hitung. Hitung 20 tambah berapa. Orang dulu kan gak, kita tuh masih di otak. Kalau mereka tuh hitung yang simple aja. Terbiasa pakai handphone, coba bayangin gak. Kita ini terbiasa. Itu adalah 666. Itu si jelek itu tuh 666 menguasai kita. Tapi kita sudah sangat terpengaruh. Jadi Tuhan katakan tahun depan 60 negara aja akan bangkrut dan sudah sebagian bangkrut. Bayangin loh. Mereka suruh cari bensin solar aja susahnya luar biasa, ngantriknya kayak apa. Dan sudah dibilangin pangan dan segala macam. Ini kemarin G20 semua negara terkesima dengan Indonesia. Tapi ingat hati-hati, mereka juga mau ngincar Indonesia. Saya baru aja dengar klipnya. Pengusaha bilang gini, dulu ada kerja paksa, sekarang ada ekspor paksa. Kita dipaksa mengekspor apa? Mengekspor nikel. Nikel, kenapa nikel? Nikel tuh sangat dibutuhkan. Bukan untuk baterai aja tapi untuk baterainya itu loh mobil listrik. Tapi mereka mintanya kita ekspor yang mentah. Kita ini terlalu banyak dibohongin. Tapi juga orang Indonesia terlalu malas. Sehingga apa-apa bahan mentahnya dari kita, nanti kita beli lagi. Dan itu kita tahu tahun 2023 memang terlalu banyak yang bicara macam-macam. Tapi Tuhan katakan, jubai pasukanku.
Ini dikasih kain perjanjian untuk jubah kerja. Semua kita harus kerja. Kerja dalam bidang masing-masing. Nah, karena ini 10 nanti saya jelaskan dulu. Ya, jelaskan semuanya. Nanti yang mau saya sudah titip. Tadi ada 9 di belakang. Saya tambahin Pak jadi 10. Nanti jangan rebutan ya. Pokoknya yang benar-benar, karena nanti saya mau cerita bahwa nanti ada namanya pilar perjanjian. Oke, next. Next. Ya. Kita ngomongin 7 pilar. Kita tahu ya kalau bangunan mau dibangun ini nih kan ada pilar-pilarnya, betul gak? Nah besok tahun depan Tuhan itu mau bangun sebuah bangunan. Kita gak tahu bangunan apa. Tapi Tuhan butuh kita ini pancang patok-patok. Ya, pilar-pilar yang kokoh ya. Oke. Yang pertama pilar hineni dan pengabdian. Keluaran 21 ayat 2, 5 dan 6 mengatakan apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, dia hanya boleh mengabdi kepadamu selama 6 tahun. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku mencintai tuanku, istriku dan anak-anak lelakiku, aku memutuskan untuk tetap menjadi budak. Maka majikannya harus membawanya ke hadapanku di kemah Tuhan, ke pintu atau tiang pintu untuk melubangi daun telinganya sebagai tanda statusnya sebagai budak. Dengan demikian budak itu akan menjadi milik majikannya seumur hidupnya. Dia harus melayani tuannya selamanya. Zaman dulu kalau budak Ibrani itu menjadi budak cuma 6 tahun. Tapi kan selama 6 tahun dia mungkin menikah, betul gak? Bisa menikah, dia punya anak. Waktu dia bebas, dia gak mau bebas. Karena dia mau tetap bersama istri dan anak-anaknya. Jadi dia bilang aku tetap mau memutuskan untuk menjadi budak di hadapan Tuhan. Ya, nah lalu dia akan ditindik sini. Itulah keluar kata hineni. Ditindik. Nah sekarang pertanyaannya. Kita ini mau gak jadi budak siapa? Kita mau jadi budaknya Tuhan atau kita menjadi budak egonya kita? Kalau kita mau jadi budak, dikatakan budak itu akan menjadi milik majikannya seumur hidupnya dan harus melayani tuannya selamanya. Kita tanya pada diri kita, kita ini selama ini melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Banyak orang terjebak melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk dengan semua, setiap hari ada doa. Tiap hari ada doa keliling, tiap hari ada latihan ini, latihan ini. Tapi gak pernah tahu rajanya mau apa, Tuhannya mau apa gak pernah tahu. Bisa satu hari kita dilengosin Tuhan. Karena bukan itu nak yang aku mau. Dulu kita belajar tentang Maria dan Marta, betul gak? Semua orang pengen jadi Maria. Lah yang kerja siapa? Kalau semua orang jadi Maria, gak ada yang kerja. Beres-beres kursi gak ada, Maria aja duduk situ. Gak ada. Sedangkan butuh Maria dan butuh Marta. Tuhan bilang begini, aku butuh orang yang punya hati seperti Maria. Yang dengar dulu dari Tuhan, tapi kerja sangat excellent seperti Marta. Kita harus seimbang. Ya, jadi sekarang banyak orang, apalagi setelah pandemi, kadang-kadang kita ini melayani ketakutan kita, betul gak sih? Kadang kita ini karena takut gak pergi, padahal Tuhan suruh pergi misalnya. Kita ini bukan melayani Tuhan kita. Kita melayani ketakutan kita atau doktrinnya kita atau pikiran kita. Terlalu banyak kita terjebak dengan itu. Ya, jadi komit dan buat sebuah komitmen pada diri kita sendiri sebelum tahun 2023. Kita mau melayani siapa? Saya mau kasih sebuah pepatah mengatakan gini, ada orang suka banget bicara tentang Tuhan.
Tapi dia tidak bicara sama Tuhan. Banyak orang bicara tentang Tuhan tapi dia tidak mengenal Tuhannya. Karena dia sibuk bicara tentang Tuhan tapi nggak bicara sama yang punya. Ini sama Tuhannya itu nggak bicara. Ini kejebak loh. Kami ya orang-orang yang melayani bisa sibuk ke sini ke sono ke sini ke sono ke sono, nggak ngomong sama Tuhan. Doa aja sibuk. Cuma pagi-pagi, nanti kalau ada ini ya Tuhan. Tapi otak kita yang jalan. Oh, kita mau ngajar apa ya? Itu tinggal dicari, sekarang Mbak Google banyak banget. Pakai otak kita cari buku. Tapi Tuhan bilang, bukan itu nak yang aku mau. Ke depan, kita nggak bisa lagi. Kalau nanti ada apa-apa, kita yang berharap sama Tuhan. Tuhan buka jalan kok. Saya sangat percaya ya. Kalau orang bilang begini, tanggal dan waktunya Tuhan datang kita nggak tahu. Tapi orang yang bergaul intim dengan Tuhan di hari H, itu pasti Roh Kudus ngomong. Roh Kudus pasti kasih tahu. Saya sudah cerita juga, bagaimana keponakan saya itu mimpi. Dia ini punya karunia mimpi. Dia ada di pasar, dia memang buka toko di pasar. Tiba-tiba dia bilang lagi rame banget. Dia dengar ada orang buka scroll dan sebut namanya misalnya Sisi atau siapa gitu ya. Nanti orang yang dipanggil itu tiba-tiba tahu dia harus kemana. Tapi yang gak dipanggil gak tahu. Tiba-tiba dia bilang begini, kayaknya aku harus beres-beres. Walaupun nama aku belum dipanggil, aku harus siap-siap. Tiba-tiba di mimpi itu dia ganti scene. Tiba-tiba dia ada di surga bersama Nancy, anak saya. Dan tiba-tiba di surga itu kan ada level ya. Kalau kita nggak bisa level di atas, kita nggak bisa stop di situ. Nah dia memang nggak terlalu gimana, nggak terlalu dalam. Jadi dia bilang gini, aku nggak bisa masuk lagi katanya. Terus Nancy bilang gini, udah kamu tunggu di sini ntar aku balik lagi ya. Nanti aku jemput kamu. Tapi dia bilang gini, saya tantenya itu kok udah lama, udah jauh kata dia gitu. Udah. Gak lama dia ganti lagi scene-nya bahwa Nancy udah keluar, yuk kita turun ke bawah mau nolong orang kata dia. Nah terus dia bilang gini, kenapa tantenya gak keluar-keluar? Begitu dia ngomong itu, Tuhan ngomong gini, bukankah aku pernah ngomong itu? Jadi udah zaman lama banget, kami lagi pemuritan dan apa, dikatakan begini, yang kita mau adalah satu hari nanti kita diangkat dulu di surga. Kita di rapture nih, angkat dulu. Kita dapat tubuh baru, kita akan turun lagi memerintah 1000 tahun bersama Tuhan. Dengan tubuh baru. Hari itu saya dibilang begini, Ren kamu gak turun. Lah saya gak turun ngapain? Kamu ngajarin generasi gada besi. Karena nanti di akhir zaman itu banyak ya bandar narkoba bertobat. Terus bandar macam-macam ya, orang-orang yang dulunya gak kenal Tuhan. Tapi ini orang yang dipakai orang sukses, orang punya harta banyak dan semuanya. Mereka tiba-tiba bertobat, kasih semua hartanya buat kegerakan. Buat keselamatan jiwa-jiwa, kan butuh uang. Tapi dia belum terlalu ngerti tentang Tuhan. Bagaimana dia ikut pemerintah. Jadi saya ini katanya suruh ngajarin di atas. Supaya mereka turun lagi ke bawah. Waktu itu saya gak ngerti, boro-boro udah ada kelas GGB, belum ada. Waktu dia cerita Tuhan bilang ini, bukankah aku sudah bicara. Jadi Bapak Ibu, kita ini hari-hari ini harus terus mendekat intim dengan Tuhan. Saya ada lagi, sesi bagaimana dibilang begini, Wahyu 11 ayat 2. Jangan ada di pelataran, karena di pelataran kita diinjek-injek. Kita tahu bahwa ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu sessionnya lagi nanti lain. Tapi itu masuk dalam keintiman. Ya, jadi hari ini kita putuskan. Kita mau melayani siapa. Gampang mulut ini ngomong kayak melayani Tuhan. Tapi nanti lagi perjalanan, ada ketakutan, ada apa. Kita melayani ketakutan kita kok. Kita gak bisa meletakkan itu di hadapan Tuhan. Ya, kita next. Oke, sekarang Kejadian 22 ayat 1-2 versi TSI. Beberapa waktu kemudian sesudah semua peristiwa itu berlalu, Allah menguji sejauh mana Abraham taat kepadanya.
Dia memanggil Abraham, jawabnya, "Ya Tuhan, ini aku." Hineni bukan cuma rendah hati aja. "Ya ini aku, siap Tuhan." Ya. Lalu dikatakan Allah berkata, "Bawalah Ishak, anakmu satu-satunya yang sangat kamu kasihi itu, ke wilayah Moria. Persembahkanlah dia kepadaku sebagai korban bakaran di atas salah satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu." Bapak Ibu, kalau kita hidup di zaman Abraham, itu gak mudah loh. Abraham menunggu Ishak lamanya luar biasa. Tiba-tiba anak ini sudah besar. Tiba-tiba disuruh persembahkan. Mungkin kita bilang gini, rada-rada salah denger nih Abraham. Masa anaknya jadi korban? Gak mungkin nih, salah denger nih, sesat nih. Tapi Abraham, dia tidak diskusi sama Sarah. Karena dia tahu ini Tuhan. Kalau aku diskusi sama Sarah, Sarah gak mungkin mau lepasin. Tapi dia ini hamba. Waktu dia ngomong tentang "Here I am Lord," saya di sini, Abraham itu menyatakan cintanya ke Tuhan. Bapak Ibu, Abraham mempersembahkan yang paling penting dalam hidupnya, yang paling berharga dalam hidupnya. Hari-hari ini Tuhan tanya, maaf. Angkat aja Bu. Doa. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau Tuhan tanya gini, apakah ada yang engkau mau letakkan persembahkan dalam hidupmu? Saya mengerti bagaimana mempersembahkan itu. Pasti pergumulan. Saya waktu disuruh lepasin posisi saya di atas, waktu saya pegang 12 triliun aset, pegang 157 cabang, 1.200 orang, suruh lepas, itu mudah nggak? Nggak gini, ya udah Tuhan, nggak mudah. Saya gini, aduh, mesti melayani orang miskin lagi, terjun bebas, Kalau kita melayani orang kaya, kita tahu PK-nya berapa. Oke, betul nggak? Ini udah gak pikirin itu PK semua. Waktu saya bilang gini, Tuhan, gak apa-apa, aku memilih percaya. Persembahkan, itu hidupku. Semua bos saya bilang begini, "Lu rada-rada ya Rin, lu gak mikir anakmu mesti sekolah. Lu gak mikir," artinya. Sampai setelah setahun dia bilang gini, "Kita angkat jempol. Tadinya kita pikir kamu ini udah rada-rada kayak jurusan Kopingho, jalan semeter di atas tanah," katanya. Tahu kan semeter di atas tanah tuh maksudnya nggak masuk akal. Tapi saya lihat Tuhan bela kamu. Itu persembahkan. Tapi kadang saya ini baru persembahkan lagi tahun ini. Bapak Ibu, anak saya deket sama orang 10 tahun. Bukan saya ini cusi, saya ini orangnya kalau Tuhan gak ngomong saya gak berani bergerak. Tapi hari itu saya ingat Tuhan itu gak pernah maksa sama saya. Waktu kebakaran dulu 10 tahun yang lalu, Tuhan cuma gitu, menemui saya cuma begini. "Biarkan aku didik dia di sini ya." Begitu saya lihat matanya Tuhan, saya bilang, "Iya Tuhan." Dan dia beresin semuanya. Kemarin dia tanya lagi sama saya, "Sebelum aku datang kedua kali, mau gak sekali lagi meletakkan?" Saya kembali lagi gak tahan. Padahal saya udah doa terus bilang gini, "Tuhan ngomonglah sekalimat, 2 kalimat akan kukerjakan." Tapi gak ngomong-ngomong. Sampai akhirnya tawarannya begitu lembut. "Mau gak sekali lagi?" Ketika saya meletakkan, itu namanya Hineni, "Here I am Lord." Saya lihat Tuhan itu ajaib. Saya bersyukur waktu itu memang gak bisa datang, Sisi bisa datang. Yang saya kaget Bapak Ibu, itu Tuhan atur semuanya, tanggal 17 acaranya dengan Batera, tanggal 18 di kebun. Di taman, pesta taman, saya gak kepikir Tuhan datang dengan kuat. Tuhan hadir dengan kuat. Tapi malam itu Tuhan hadir sangat kuat.
Bahkan yang saya minta Tuhan berikan. Semua orang sampai begini, saya nggak pernah kali lihat Tuhan hadir di tengah-tengah pernikahan di taman. Jam 11, mulainya jam 4, jam 11 hujan. Hari itu saya cuma bilang pemimpin tolong doakan ini hujan. Saya sudah diminta sama IO gantiin itu loh. Kalau di taman itu kan kursinya kayu terus ada busanya tuh. Dia bilang gini, busanya harus diganti. Karena dia kurang iman. Saya lagi sibuk kan ya, ganti bayar lagi, ya udah ganti aja bayar lagi. Tapi waktu hujan saya ngomong gini, Tuhan Engkau yang suruh pesta di taman. Aku percaya itu baik. Bapak Ibu, hari itu tidak ada becek sedikit pun. Tuhan buat mujizat. Artinya yuk kita punya pilar hineni gak? Pengabdian ke Tuhan. Bukan mengabdi kepada pekerjaan Tuhan. Mengabdi kepada yang empunya pekerjaan itu. Untuk tahun depan pilar ini sangat penting. Kalau Tuhan bilang persembahkan ketakutanmu, sembahkan. Persembahkan semua yang kau rasa paling berharga. Mau gak kau persembahkan? Karena pasti hadiahnya, upahnya itu luar biasa. Ya, jadi Kejadian, dikatakan Kejadian 22 ayat 1 terjemahan baru. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman Abraham lalu sahutnya ya Tuhan. Tapi kalau Indonesia kan kurang menjelaskannya lebih ini. Versi The Message bilang gini. After all this God tested Abraham. God said Abraham, dia bilang yes I am listening. Kenapa kalau hineni itu adalah mendengar. Kalau orang sudah mendengar baru bisa taat, betul gak? Tapi kita ini sering dengarnya aja salah ini. Jadi kita ini harus buka telinga rohani kita. Nah, untuk kita bisa dipertajam telinga rohani, bangunlah pagi hari. Karena dikatakan telinga rohani kita akan dipertajam di pagi hari. Ya, nah itu hineni. Jadi putuskan hari ini. Tuhan ajari aku rekayasa untuk aku melayani Engkau. Sepenuhnya, bukan melayani ketakutanku. Besok apapun yang terjadi, bisa gak di hari itu bilang gini, Tuhan otakku takut nih, pikiranku takut, hatiku takut, tapi aku mau berserah kepadamu, berjalan. Pasti kita bisa. Tapi kita harus memutuskan. Oke, yang next. Ini ada yang kedua adalah pilar perjanjian, covenant dan sumpah. Hakim-Hakim 2 ayat 1 mengatakan, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selamanya. I will never break my covenant with you. Kita ini sebetulnya Bapak Ibu, kita ini gak bisa ngerjain apa-apa kalau pakai kekuatan kita sendiri, betul gak? Tapi karena yang berjanji ini bilang begini, aku berjanji engkau akan punya anak ya, misalnya Abraham gitu ya. Jadi ada janji-janji yang buat Tuhan itu Tuhan kasih kita dan kita pegang itu yang jadi. Karena pakai kekuatan manusia kita, ini kita jatuh terus. Gak percaya dan semuanya. Jadi karena ada perjanjian. Dan perjanjian itu dua pihak, betul gak? Kita kalau ke notaris gak ada kan, kalau notaris bilang begini, ini perjanjian ya, akte jual beli. Ini akan sah jadi milik si B. Kalau si B sudah bayar lunas ke bank. Tiba-tiba si B bilang gini, cuma kurang 10% kok. Nanti aku cicil aja 10%-nya. Kira-kira rumah itu boleh diambil gak? Gak boleh, walaupun 10%. Ini perjanjiannya adalah dia bayar penuh. Nah Tuhan bilang gini, aku berjanji dalam hidupmu. Aku cuma minta engkau mau gak lakukan bagianmu untuk semua digenapi. Ya, next. Nah ini Kejadian 22 ayat 13-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam berukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, begitu Bapak Abraham menyerahkan Ishak. Dia gak ragu-ragu gini.
Bener gak Tuhan? Bener gak? Bener-bener dia serahkan Ishak di atas mezbah. Sampai Tuhan lihat dan malaikat bilang stop. Sudah ada korban lain. Hari itulah Tuhan muncul dalam hidup Abraham sebagai Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin ketemu orang. Dia itu bilang begini, saya selalu ragu sama Tuhan, bahkan saya benci sama Tuhan. Loh, kenapa benci? Saya kesel. Kenapa keluarga saya semuanya dikasih kemampuan? Dikasih sukses. Saya gak sukses-sukses. Katanya Jehovah Jireh. Kenapa saya gak dicukupin? Terus saya bilang gini, kamu benci sama Tuhan, ruginya dirimu karena Tuhan bisa membuat batu untuk menyembah dia. Sekarang kalau kamu pengen Jehovah Jireh, bayangin ya, Abraham bilang Jehovah Jireh setelah dia meletakkan, betul gak? Terus Tuhan bilang gini, aku mau kasih nak, tapi engkau mana mezbahnya? Ngerti ya? Banyak orang nih ya menggerutu-gerutu, kalau gak ada duit menggerutu-gerutu. Tapi bilang Tuhan gak berkati. Lah, iblis kan bisa bilang gini, orang gerutu aja kok. Gak bisa ngucap syukur, orang dia gak bisa kok membangun mezbah. Bangun mezbah tuh begini ya, walaupun masalah kayak apa, ucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena aku punya Tuhan seperti engkau, aku percaya akan ada waktunya Jehovah Jireh menyediakan semua kebutuhanku. Betul gak? Jangan begini, mana Tuhannya? Ya memang ikut Tuhan rugi. Aduh, kayak begitu mau diberkati. Ngerti ya Bapak Ibu? Kalau ngomel terus sampai benci sama Tuhan, kira-kira Jehovah Jireh bisa kerja gak? Iblisnya ya bisa marah. Gak bisa Tuhan. Gak adil kata tuh iblis, betul gak? Dia gak lakukan bagian dia. Jadi saya ketawa, saya bilang gini, iya ampun sampai kapanpun kamu gak bisa kemana-mana, saya bilang gitu. Ya. Jadi nah yang kedua, tahun ini sebelum tanggal 31 duduk yuk sabatikal sama Tuhan. Bilang gini, Tuhan beri aku sebuah perjanjian untuk bekal aku masuk tahun 2023. Bapak Ibu, saya dapat Jehovah Jireh dalam hidup saya. Itu udah berkali-kali. Sering banget Tuhan ngomong gini, aku ini Jehovah Jireh dalam hidupmu. Sampai anak saya yang udah pulang surga, itu mimpi jelas banget Tuhan itu datang ke kamar saya, buka pintu, dia bilang gini, aku Jehovah Jireh. Itu berkali-kali Tuhan ngomong. Sampai terakhir, waktu 10 tahun yang lalu rumah saya terbakar, anak saya terbakar. Tuhan bilang gini, hari ini nak, engkau dapat perjanjian Abraham. Akulah Jehovah Jireh dalam hidupmu. Itu sampai hari ini saya boleh bersaksi. Tuhan itu pelihara semua. Bapak Ibu tahu bahwa rumah saya terbakar. Gak ada asuransi karena lupa diperpanjang. Saya dapat rumah 4 kali lebih besar. Dan semua dicukupin. Semua yang hilang terbakar semua dicukupin. Bahkan hidup kami berkelimpahan. Bukan itu aja, perkenanannya itu luar biasa. Menyertai. Inilah Jehovah Jireh. Tiap kali saya bilang saya percaya. Bukan cuma Jehovah Jireh dalam jasmani, tapi jiwa, roh itu dia cukupkan. Dia buat puas. Dia buat happy banget. Ya, nah itu perjanjian. Nah, yang selanjutnya adalah Mazmur 94 ayat 11. Dikatakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita tahu ada perjanjian matahari, betul gak? Nah, kita bisa bilang gini, ya Tuhan saya juga pengen perjanjian matahari. Tapi kita tanya Tuhan, apa bagianku perjanjian matahari? Saya ingat, udah lama juga, saya lagi ulang tahun, saya dapat kado matahari, bunga matahari. Terus Tuhan bilang begini, sejak sekarang engkau dapat perjanjian matahari. Nah hari itu saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Saya dapat perjanjian matahari.
Waktu itu saya dapat dari pemimpin saya. Dia namanya aja impossible is nothing. Dia itu juga punya matahari. Jadi Tuhan bilang gini, ini 3 ya. Kamu perjanjian dengan dia, perjanjian dengan aku. Kamu punya perjanjian matahari. Dan sejak itu Tuhan ngomong gini, dalam hidupmu tidak akan pernah apiku redup. Sampai kapanpun matahariku bersinar menyinari dirimu. Dan engkau kemanapun engkau akan buat yang gelap jadi tiba-tiba bersinar. Kemanapun engkau kerjain apa tiba-tiba jadi hidup. Karena ada matahari. Engkau akan bawa tunjukkan Tuhan itu matahari muncul dan hadir. Ngerti ya? Saya tahu itu perjanjian matahari buat saya. Dan sejak itu setiap kali saya bilang gini, ada perjanjian matahari dalam hidupku. Bisa banyak pengertian matahari. Tapi dalam hidup saya punya itu. Saya punya banyak perjanjian dengan Tuhan. Yang itu berlaku, dia tidak pernah batalkan itu. Jadi yuk saya menghimbau. Semuanya sebelum akhir tahun selesai. Duduk. Kita kan pernah lihat banyak ya tentang perjanjian apa bilang. Tuhan beri aku Tuhan. Aku dan keluargaku perjanjian apa besok. Dan apa bagianku? Kita ada kan udah pernah baca tuh di Google juga ada 35 perjanjian isi cawarnya pakai apa gitu kan. Nah itu belajari itu dan ngambil paling tidak 1 perjanjian. Next. Saya mau cerita tentang antara perjanjian covenant dengan sumpah. Ya. Nah di sini dikatakan Kejadian 15 ayat 17-18 ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Nah itu Tuhan kasih perjanjian. Tapi Keluaran 6 ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Itu waktu pengutusan tentang ke Musa. Sumpah itu lebih kuat daripada perjanjian. Sumpah itu artinya adalah sudah 7 kali diomongin sama Tuhan tentang perjanjiannya. Biasanya orang yang terima sumpah itu sudah melakukan melewati sesuatu dan menang. Dia kasih sumpah. Kalau dia kasih sumpah itu keturunannya ke bawah semuanya itu terima. Misalnya ya, ada seseorang dia sangat mencintai Tuhan dan dia melakukan banyak hal tentang apapun yang Tuhan mau. Sampai Tuhan bersumpah bahwa keturunannya tidak akan keluar dari jalur. Dan tiba-tiba memang yang kami lihat adalah keturunannya bisa bandel dan nakal. Keluar jalur sebentar ditarik lagi. Keluar jalur tarik lagi. Karena apa? Perjanjian antara ayahnya dengan Tuhan. Itu udah sumpah, bukan perjanjian lagi, udah sumpah. Udah gak bisa mau sampai cucunya sampai buyutnya itu semuanya mau keluar sebentar tarik lagi. Keluar lagi tarik lagi. Karena ada perjanjian sumpah. Sudah sampai ke sumpah. Kalau kita mau punya sumpah dari Tuhan. Sampai keturunan kita ke berapa gitu. Kita harus membuat Tuhan berkenan dengan kita. Gak mungkin kalau kita tidak berkenan dapat sumpah. Jadi Bapak Ibu, pilar yang kedua adalah pilar perjanjian. Ayo kita minta Tuhan perjanjian apa? Ya. Banyak tuh perjanjian, minta aja Tuhan tolong. Nanti waktu kita baca tuh firman gitu kita doa nanti dapat rema tiba-tiba. Ada seseorang waktu dia dengerin khotbah Pak Yusak. Dia tiba-tiba bilang begini, saya mau ikutin baca Alkitab 30 pasal. Tiba-tiba habis dia baca, dia itu terbuka banyak hal. Dia bisa masak, dia bisa macam-macam. Tiba-tiba dia diberkati aja dengan luar biasa. Karena apa? Tiba-tiba dia dapat rema. Oh iya aku mesti baca firman nih. Tiba-tiba dia bilang gini, dah puluhan tahun ketemu ikut Tuhan. Gak pernah dengar suara Tuhan. Ini tiba-tiba dengar sangat jelas. Ya Bapak Ibu, jadi yuk benar-benar cari. Jangan cuma gini, kamu perjanjian apa? Aku ikutan aja.
Enggak, perjanjian yang pribadi antara kita dengan Tuhan dan kita minta itu. Ya. Oke, next. Yang ketiga adalah pilar rule the world. Ya, coach, kita menguasai keluarga kita aja udah pusing pakai nguasain dunia. Gimana sih? Gimana caranya menguasai dunia? Kita belajar dulu dari Daniel. Yang pertama dan kedua, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel ini waktu itu masih muda. Dia nggak begini, boleh ya sekali aja minum wine-nya, mungkin enak banget nih wine-nya raja nih. Enak banget, kita kan sering begitu kan. Ya, boleh dah sekali, habis itu diet. Habis itu kita makan vegetarian. Kita sering begitu kan, kita ini suka nawar-menawar sama Tuhan. Tapi Daniel ini berketetapan tidak menajiskan dirinya. Yang kedua, Daniel tetap menyembah sekalipun dilarang dan diancam hukuman mati. Kita tahu pada zaman itu siapa yang menyembah Allah yang lain selain patung itu bisa hukum mati. Tapi Daniel nggak takut, dia kenal siapa Tuhannya. Dia naik ke atas, malah menghadap Yerusalem. Di situ banyak ahli Taurat. Ujungnya kita lihat walaupun dia ditangkap, Tuhan bela dia dengan luar biasa. Bahkan Daniel itu salah satu yang dibukakan tentang akhir zaman. Ya, nah kita lihat Daniel itu selanjutnya di pemerintahan Raja Nebukadnezar dia dimuliakan dan dibuat menjadi penguasa atas seluruh negeri. Dia didapatkan banyak pemerintahan. Di pemerintahan Raja Belsyazar dia diberi kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya, Daniel 5 ayat 29. Di pemerintahan Raja Darius dia dikeluarkanlah mandat bahwa segala bangsa, kaum dan bahasa harus takut dan gentar pada Allahnya dan Daniel. Bayangin gak kalau satu hari begini. Pemerintah daerah sampai pemerintah Indonesia. Kami menetapkan undang-undang. Mulai sekarang semua harus ikuti apa yang Allahnya Sisi katakan. Betul gak? Apa Allahnya Pak Iskandar katakan? Apa Allahnya Irin yang katakan? Betul gak? Ajaib kan? Kalau hari itu karena orang melihat Tuhannya itu hidup. Seperti Daniel. Dan di pemerintahan Raja Kores diberi kedudukan tinggi, prosper, saksit, makmur dan berhasil. Bapak Ibu, ada orang cuma jualan kopi online. Jualan kopi ibu rumah tangga. Saudaranya mau nengokin anaknya ke Amerika. Dia kasihlah kopi dia. Ini buat oleh-oleh di sana. Ternyata saudaranya ngasih ke keluarganya yang menikah sama bule. Si bule minum kopinya seneng banget. Aduh, ini kopi kok enak banget ya. Coba dong ada kopi apa lagi gitu. Dikirimin dulu. Lama-lama dia minta diekspor ke Amerika. Lama-lama jadi bukannya sekecil, banyak banget dia. Ternyata dia banyak sub-sub kemana-mana gitu. Jadi dia ini rule the world gak? Dia bukan cuma rule keluarganya loh sekarang, udah rule the world. Apalagi sekarang Bapak Ibu. Waktu saya buat generasi Gada Besi. Saya nggak kepikir mesti ke bangsa-bangsa. Saya tiba-tiba orang dengar, semua orang minta sampai ke semua, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ya semua itu tiba-tiba sekarang kalau Zoom ya Bapak Ibu, ini udah rule the world. Yang ikut ya, yang dari Amerika, dari Australia, Eropa, dari mana-mana. Ini udah kayak ini ke seluruh dunia, satu kali ngajar, semua dengar. Dan Bapak Ibu, Tuhan bilang ini, kau bisa rule the world ke bangsa-bangsa, akan terbuka. Ya, kalau nanti apalagi kita tahu nih udah G20 ya, nanti kalau ada yang terjadi investor-investor dan semuanya kita nggak pernah tahu dan kita terbuka. Pintu akan terbuka. Ya. Oke, next. Ya, sekarang Matius 18 ayat 18. Ya, versi TSI dengan message. Aku menegaskan kepadamu karena hal ini sangat serius. Ya di bumi adalah ya di surga. Tidak di bumi adalah tidak di surga. Pintu atau portal yang kau kunci di bumi terkunci di surga. Pintu atau portal yang kau buka di bumi terbuka di surga. Bapak Ibu, hari-hari ini minta kunci sama Tuhan.
apakah ada kunci? Misalnya kunci masak resepnya Tuhan. Tiba-tiba orang bisa masak enak banget padahal gak pernah masak. Tiba-tiba dia tiba-tiba ke pasar ya, dia ngerti ini campurannya apa ini, bumbunya ini. Itu tiba-tiba aja punya kunci. Ada orang lagi punya kunci apa? Kunci mempelajari firman dan dapat pewahyuan. Itu bisa tiba-tiba wah kita terima kuncinya. Ya, terus terima lagi kunci apa? Kunci macam-macam, kunci hikmat. Yang kita mesti ngerti kunci gini, marifat, berkata-kata dengan marifat, berkata-kata dengan pengetahuan. Saya pernah dikonfirm berkali-kali, saya terima kunci masuk tamannya Tuhan. Setiap kali kalau saya mau masuk, saya cuma begini, Tuhan boleh masuk ya? Aku angkat kunciku, tiba-tiba terbuka dan semua orang yang ku ajak doa, nyembah, tiba-tiba terbuka. Itu namanya kunci masuk. Mari kita minta kunci itu. Jadi apa yang kunci kita tahu ya, kunci Daud. Kalau kita apa yang kita tutup, tertutup. Kita buka, terbuka, betul gak? Kita tutup di sini, tertutup di surga, semuanya. Jadi kita mesti tahu kunci apa yang Tuhan mau kasih kita. Ya, kunci hikmat kita butuhkan. Kunci pengetahuan, ya, kunci keintiman. Ya, jangan begini ada orang begitu dikasih kunci keintiman, taruhnya nggak tahu kemana. Cari terus kemana, emang di sembarangan taruh. Ada sekali teman saya udah dapat kunci terobosan. Dulu kan dapat ya kuncinya itu karet, dari karet terus ada gantungan kuncinya. Dia cari kemana-mana, ternyata dia geletakin udah lama banget. Satu hari dia ketemu di kunci motor pegawainya. Katanya gini, loh kok bisa ada di kamu? Pak, saya lihatnya udah setengah tahun, udah sampai berdebu, ada di meja samping. Jadi saya pikir Bapak gak butuh, saya lihat kok bagus terobosan, saya butuh terobosan. Padahal dia kedar. Bayangin ya, itu namanya sia-siakan. Yang dikasih Tuhan malah disia-siakan, gak dapet lah, gak terobos-terobosan. Malah pegawainya terobosan dengan imannya dia sendiri. Ya, jadi kalau kita dikasih apa-apa, jangan tidak dihargai. Dan hari-hari bilang lagi, kembali lagi hari ini sebelum akhir tahun nih. Ini berapa hari baru tanggal berapa ya? 12, ini masih ada 18 ya, 20. Bilang Tuhan tolong beli aku kunci Tuhan, kunci apa aku butuh. Ya, kita mesti minta itu untuk dibukakan. Supaya kita bisa rule the world. Ya, banyak kalau anak cucunya Buin kalau pernah dengar masih kecil. Bapaknya bilang gini, aku mau ke Jepang, mau ke Malaysia, mau ke Australia, tapi gak mau bawa anak kecuali Tuhan ongkosin. Dan ternyata anaknya yang dapat duluan. Harus berangkat, jadi masih kecil itu Elion sebelum setahun, udah kemana-mana, udah 4 negara. Jadi benar-benar itu namanya dari kecil sudah rule the world. Tugasnya apa? Kalau Miel tiap hari nari 3 jam. Ya, jadi ada bagian kita bisa menyenangkan Tuhan, pasti kita dikasih. Ya, oke, next. Yang keempat, piral eksekutor dan penggenap janji ya. Keluaran 31 ayat 1, 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab yang telah kupenuhi dengan roh Allah, yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga tahu melakukan segala macam pekerjaan, tahu cara melakukan segala yang diperlukan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini butuh jadi eksekutor. Tahun depan begitu terbuka apapun, kalau ada kerjaan kita bisa kerjain. Menjadi eksekutor. Nah, kalau kita mau panggilan apapun, kalau kita dekat sama Tuhan, kita ini dapat bocoran dari Tuhan. Saya ingat banget waktu saya di bank. Anak buah saya ini pinter banget. Dia bilang begini, Bu, Ibu Irene bukan yang paling jenius di bank ini. Tapi yang saya lihat Ibu Irene punya hikmat dari Tuhan yang orang lain gak punya. Itu yang membuat saya naik dan naik. Ya, jadi kita ini harus punya sebuah kemampuan. Nah, di sisi rohani,
Kalau tahu 2008 kita buat pasar murah di Monas. Siapa yang ikut 2008? Oh ada juga ya, oh udah ikut juga Pak Is. Hari itu sesungguhnya saya masih sibuk di bank. Tiba-tiba meeting, tiba-tiba begini, Ren aku mau di depan parkir Monas 5 miliar pasar murah. Hah? 5 miliar uang siapa? 1 bulan lagi saya bilang gitu. 2,5 deh, saya tawar 2,5 deh. Enggak 5 miliar. Hah? Terus sebentar lagi ngomongin 2,5 ya? 5, saya mau 5 miliar. Oh ya sudah, saya sudah berkomitmen kalau pemimpin ngomong 2 kali itu Tuhan. Udah saya mau sepakat saya bilang itu. Walaupun ngomong sepakat ininya langsung cenat-cenut. Hati saya bingung, 5 miliar saya dapat dari mana? Langsung kan hitung ya, hitung-hitung sebulan cari 5 miliar dari mana ini? Aduh Tuhan. Akhirnya saya lagi bingung gitu, tiba-tiba ada suara. Jangan lihat 5 miliar ya besar. Lihat aku yang besar. Oh ya, engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan. Wah masuk. Saya sudah janjian sama semua pemimpin saya. Kumpul ya, habis saya meeting di ini, kalian kumpul. Begitu saya masuk, tahu ya, pemimpin saya 80% itu koleris. Saya langsung bilang gini, kita tugas buat pasar murah di depan lapangan parkir Monas. 5 miliar. Hah, semuanya udah. Ya. Udah jangan tawar lagi, saya sudah nawar. Dan Tuhan bilang jangan lihat 5 miliar. Lihat Tuhan yang besar. Oke sekarang bagi tugas dulu. Kita ini harus bisa jadi eksekutor. Saya walaupun dengan iman tapi saya mesti bisa ngatur. Saya langsung di papan tulis ini besar. Ayo sekarang pasar murah mau buat apa aja? Beras, sembako apa aja. Terus kita mau cari Indomie, mau cari mie, mau cari gula, mau cari apa semuanya. Oke terus kita cari nih pabriknya mana aja. Pabriknya mana habis, udah dijajarin semua tuh, semua makanan sampai baju sampai macam-macam semuanya. Habis itu udah saya taruh semua sini. Oke, ini ada 8 orang koleris. Kamu mau ambil yang mana? Ayo tik, semua bagi-bagi tugas. Dari 10 orang ada 2 orang itu flegmatis melankolis. Kalau suruh cari vendor, cari ini bisa stres berat. Saya bilang begini, kalian tugasnya berdua berdoa. Untuk mereka dapat jarahan. Kalau mereka gak dapat jarahan tanggung jawab kamu. Jadi kau harus berdoa 2. Tapi mereka happy. Keluarnya gini, aduh makasih ya. Itu jauh lebih enak. Kita akan doakan daripada kita harus berangkat katanya gitu. Karena kan kita mesti lihat sesuai dengan temperamen betul gak? Terus akhirnya udah itu Bapak Ibu. Kita ketemu beras. Itu ada orang yang bilang begini. Udah kami tahu kamu kerjainnya buat rakyat. Kasih bayar seberapapun saya siapkan semuanya. 100.000 paket beras. Nanti kalau udah selesai baru lunasin. Tapi minyak mau ngambil harganya pemerintah. Gak bisa begitu, mesti bayar seberapa baru minyak keluar. H-4 Bapak Ibu. Saya sudah keluarkan 100.000 kupon minyak plus beras. Deg-degan ya nih, hari itu saya cuma baru ada 200 juta, minyaknya sedikit. Hari itu saya bilang gini, Tuhan ini gimana ya. Terus saya nggak mikir itu karena saya mesti ngajar di konsultan. Lagi di perjalanan, Roh Kudus begini, sibuk ya urusin sembako. Kalau kita ngerti Tuhan ya, iya Tuhan maksudnya gitu ya. Terus Tuhan gini, kalau aku nggak hadir, hah? Kalau engkau tidak hadir, buat apa ini semua sembako dan yang semua disiapin, engkau tidak hadir percuma. Saya mengerti maksudnya Tuhan. Terus saya bilang gini, Roh Kudus, aku mesti ngapain? Drop semuanya katanya. Jangan cari-cari uang lagi, jangan ributin bendahara terus, telepon terus. Karena sekarang saya bikin proposal di mana-mana kan datang ke rekening kan cariin bendahara. Nangisin jiwa-jiwa kata Tuhan. Oh iya benar, semuanya seperti ini. Sekarang hari ini 2 hari sampai saya ngomong lagi, drop semuanya. Sekarang semuanya nangisin jiwa-jiwa. Terus saya telepon bendahara, saya gak akan minta uang 2 hari ini. Aduh puji Tuhan Ci, katanya gitu. Tiap hari kau mintain uang. Oke, aku mau doain jiwa-jiwa. Kalau gitu. Saya itu lagi ngajar loh. H-1 tiba-tiba tertutup.
Hari itu yang datang 300.000 lebih. Saya cuma sembako 100.000. Tapi saya masih sisa 2 truk sembako. Itu di tengah-tengah itu udah, kalau lihat waktu itu saya ini udah bingung. Polisi aja gak berani turun, cuma di mobil aja. Itu 2 orang udah pingsan. Saya telepon klinik. Datang sini dong, ini udah 2 pingsan. Kami mau datang tapi lewat mana mobilnya? Ini udah pada termerayap katanya. Terus saya bilang gini, aduh ya gimana ya? Itu tapi dengan iman. Semua orang, ada Ibu RW datang. Bawa 2 topi. Kami 20 RW di sini lagi merapat. Minta kupon. Bu, saya gak bisa kasih kupon udah pada kemana-mana. Kami mesti ada kupon berapa ribu. Tapi ini kan rakyatnya banyak, kalau saya kasih ibu nanti semuanya marah. Boleh gak Bu? Ibu nanti balik lagi menjelang maghrib. Gak bisa, kami lagi rapat. Ya justru rapat dulu ya. Nanti saya kira-kira jam 3 jam 4 lah saya buka ya. Gak pakai kupon lagi. Saya beraninya ngomong itu. Saya bilang nanti saya buka ya. Begitu. Bapak Ibu itu udah kayak juragan saya. Tiba-tiba bangkir ya, tiba-tiba kayak juragan. Yang buka, di sini tutup, di sini buka, di sini tutup. Karena orangnya kurang. Buka, tutup. Wah ada yang marah-marah lagi. Marah-marah saya udah gini, aduh. Hari itu cepet, bener kerjanya hanya karena Tuhan. Menjadi eksekutor Tuhan. Dan hari itu saya cuma begini, Tuhan Engkau berjanji 5 roti 2 ikan. Tapi jangan berupa berasnya masih 5 roti 2 ikan. Orang sekeluarga saya itu jualan minyak. Sampai ininya pegel, minyaknya gak turun-turun. Minyaknya masih segini. Katanya gini nih kenapa minyak gak turun-turun. Kasih orang gak turun-turun. Ini kan gak habis-habis ya, kalau orang jualan kan begitu. Kalau udah mau habis kan seneng ya, udah habis. Ini kok gak turun-turun katanya gini. Ini gimana caranya katanya. Terus saya gini, Tuhan please. Soalnya jam 9 harus kosong ini. Bawa situ aja berhari-hari pakai tronton. Gimana kita mau jalan pulang hari itu. Saya bilang tolong Tuhan berupa uang. Terus semua orang kan kalau pasar murah ya dikasih kantong kresekan ya. Nanti kembaliin ke kita kan kantong kresek sama catatan berapa duitnya, betul gak? Saya tumpangin tangan terus. Halam nama Yesus semuanya 5 roti 2 ikan. Hari itu 1 ruangan ngitung uang. Ya ampun 5 ribuan, 20 ribu gitu ya. Bayangin Bapak Ibu udah gak untung lagi beli beras ya. Berasnya 13, saya ingat 11.500. Jualnya berapa? 5.000. Beli minyak 11.000, jualnya 5.000. Nah, kalau orang itu bocuan, nggak ada untungnya. Tapi saya percaya kalau pemimpin saya bilang cuma 5.000 buat rakyat, ya udah sepakat. Hari itu uang dihitung semua berlebih dan itu menutup semua biaya. Kalau padahal Bapak Ibu, saya ini nanya Tuhan loh, H-2. Ini ada gambarnya nih ya, ini kalau ini stand ini nanti flow-nya gimana gitu. Saya bilang ini, Tuhan ini plan A, plan B-nya apa? Nggak usah pakai plan. Hah? Nggak pakai plan? Jadi ngalir aja, ya udahlah percaya nggak ngalir aja. Tiba-tiba lagi sibuk begitu, anak buah saya gini, Mam, plan B. Ya ampun plan B, nggak ada plan B, plan A juga nggak ada. Tapi anak buah saya hebat-hebat. Ini anak buah saya ada yang cantik ya. Tiba-tiba saya lihat dari jauh gini, hebat bener nih anak. Dia naik meja sekolah tahu, dia naik ke atas. Dia bilang gini, Bapak Ibu, kalau mau Indomie yang boxan, ikutin perintah saya. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3 pada nurut. Begitu dia turun, saya ini udah hebat bener, saya mau bangga banget ya. Luar biasa. Dia ketemu saya di gemeter. Udah lagi gemeter gini. Mam. Aduh sampai saya pelukin dia sampai ikutan gemeter saya. Kenapa? Gak ada cara lain, saya harus naik ke atas. Dengan beraninya perempuannya naik ke atas bilang, kalau gak tuh chaos. Tiba-tiba kalau kita mau percaya berjalan sama Tuhan, kita ini jadi eksekutor. Penggenap janji. Apapun yang kita disuruh kerjakan. Tapi inginkan Tuhan bergaul dengan Roh Kudus dan firman. Makanya gak bisa kalau kita mau dengar suara Tuhan, tapi kita gak baca firman. Nanti kita dengar suara siapa? Ya? Oke.
Nah terus Mazmur 8, udah, oke, next. Oke. Yesaya 26 ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Engkau juga yang sudah membenarkan segala perkara kami. Saya mau nanya, kalau kita kerjain semua tuh yang saya kerjakan, semua yang kerjain siapa? Tuhan. Tuhan ini cuma butuh kita eksekusi. Yang kerjain itu Tuhan. Yang kasih damai sejahtera ya Tuhan. Yang suruh kerjainnya Tuhan. Cuma sering begini loh, Tuhan ini sutradara. Kita ini bintang filmnya. Skenarionya bilang begini, belok kanan baru belok kiri. Kita maunya gini, kiri dulu deh. Kayaknya menurut kita kiri dulu, baru ke kanan. Rada chaos lah itu. Kalau sutradara bilang gini, kan aku suruh begini dulu, jalur ceritanya kan gak begitu. Tapi sering kita pakai jalur sendiri, mau jadi eksekutor. Ngerti ya? Jadi mari tetapkan diri kita untuk ikuti apa yang dia mau. Karena semua ini yang kerjakan. Besok ada apa aja. Kalau kita dapat tawaran nih ya, kita datang ke Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Kalau Tuhan bilang gini, ambil. Makanya belajar dari Daud. Daud setiap kali dia tanya, Tuhan kau kasih aku kemenangan gak? Ya kan? Daud itu selalu begitu. Tuhan bilang gini, ambil. Aku akan bawa engkau mengalahkan Filistin. Nanti Tuhan sendiri yang kerjain sampai dia menang dari bangsa Filistin. Ya, oke, next. Yang kelima, pilar cinta. Gairahku, Kidung Agung 8 ayat 6b, gairahku lebih kuat dari belenggu-belenggu kematian dan kubur. Gairahku menyala sebagai kilat api dari hati Tuhan yang membara. Taruhlah api yang tak pernah berhenti menyala-nyala ini atas seluruh keberadaanmu. Bapak Ibu, di tempat kami banyak banget. Begitu anaknya meninggal, bayi. Dia datang ke sekolah, dia bilang gini, aku akan minta sama Tuhan, anakku satu meninggal. Aku akan terima banyak anak miskin. Mereka jadi anak-anak yang cerdas, yang luar biasa. Ada satu anaknya meninggal. Dia bilang gini, aku akan buat 100 rumah singgah. Karena iblis berani. Dan itu terjadi. Ini orang yang tidak terhentikan. Saya juga cerita bagaimana hari itu kan saya bilang sama iblis, kau berani-beranian sama anakku satu. Aku tuntut engkau 1 juta jiwa. Dan aku katakan aku tidak terhentikan. Waktu saya disuruh tugas, saya bilang ya harus jalan tugas. Jangan iblis bilang gini cuma ngomong omdo. Tapi gak kerjain. Jadi kita nih harus tahu ada pilar cinta. Kita butuh pilar cinta yang menopang kita. Jangan dikit-dikit kita tersinggung. Dikit-dikit kita takut. Dikit-dikit kita marah. Dikit-dikit kita ngomongnya udah tidak memuliakan nama Tuhan. Kita butuh pilar cinta. Kalau kita bisa menikmati cinta Tuhan, itu luar biasa. Next. Matius 5 ayat 13 mengatakan, izinkan aku memberitahu keberadaanmu di sini. Kamulah garam dan bumbu yang mengeluarkan God's flavors, rasa-rasa Tuhan dari dunia ini. Jika kamu kehilangan keasinanmu, bagaimana orang-orang bisa merasakan Tuhan? Kegunaannya lenyap dan pantas dibuang ke tempat sampah. Bapak Ibu, saya cerita. Saya pernah waktu itu, kalau di pelayanan banyak lah, saya cerita dulu di bank ya, waktu di bank. Saya itu kami kedatangan satu orang bekas direktur. Tapi seluruh cabang di nasional sudah dipegang sama saya. Kalau dia mau kan tinggal baik-baik ngomongnya, saya minta dong beberapa. Saya juga seneng lah dibantu. Tapi dia memfitnah. Dia lewat dibilang Iren itu gak disukai sama anak buahnya. Dan dia kasih lihat tunjukin semua cabang-cabang yang profit, yang untung. Saya bilang gini, aduh kenapa sih ini orang mesti ngomong seperti itu. Datanglah anak buah saya sampai nangis-nangis. Kok gitu sih, nggak sehat, nggak sehat. Saya bilang udah, pokoknya kamu lagi dipanggil direktur, ngomonglah sama direktur. Inti ceritanya saya kesel. Malam saya ditegur Tuhan gini. Kalau kamu bereaksi seperti itu, apakah dia bisa lihat kasihku dalam hidupmu? Karena kamu kerjanya marah, kamu kerjanya sengit sama dia. Ya walaupun dia nakal ya, tapi kan saya nggak boleh sengit gitu. Saya gini,
Iya sih Tuhan. Di mana kamu mau jadi garamnya aku? Kamu sama aja kok bertindak seperti yang lain. Gak beda. Tiba-tiba saya bilang gini, ya Tuhan saya bertobat. Besoknya saya dipanggil sama bos saya bilang gini, oke, apapun yang kau putuskan, apapun yang kau suruh aku kerjakan. Wih, ada apa nih? Kata dia, semalam saya sudah bertobat karena saya sudah ditegur Tuhan. Dan ajaib Bapak Ibu. Tiba-tiba kalau Tuhan nih ya, kalau kita udah ngomong pasti Tuhan rekayasa. Tiba-tiba saya harus pergi ke Surabaya sama dia, sama bos saya. First flight. Tiba-tiba bos saya gak bisa berangkat first flight. Saya pergi berdua sama dia. Saya bilang gini, Tuhan saya sudah terima pakai direkayasa lagi ya. Ya sudah, emang kalau menurut Pak Yusak Tuhan suka cari gara-gara. Nah saya di pesawat udahlah terpaksa mau ngobrol basa-basi gitu kan. Terus kita mesti melayat lagi sama ada yang meninggal keluarga dari pemimpin. Di jalan, so kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba bilang gini, Ren, kamu ternyata enak ya diajak ngobrol. Nggak kayak orang-orang bilang, emangnya orang-orang ngomong apa? Ya adalah, kamu tuh nggak seperti itu loh. Puji Tuhan. Terus yang lebih seru nih, berapa minggu setelah itu saya ulang tahun. Kalau di bank dulu kalau ulang tahun banyak bunga pada saweran. Satu bunga saweran 7 orang, satu bunga saweran 3 orang. Tiba-tiba datang sebuah bunga atas nama dia sendiri dan tidak saweran. Terus anak buah saya ini Kedar datang begini. Mbak, sudah terjadi damai di bumi. Ini kok bisa sendirian katanya. Kok bisa sendirian katanya. Ini selama ini kan ngomongin Mbak nih. Kok tiba-tiba ada satu. Sudah terjadi damai di bumi saya bilang. Ngerti ya Bapak Ibu? Tapi itu namanya pilar cinta. Jangan disimpan. Kita itu mengalurkan, membuat flavor. Membuat ada rasa. Orang bisa gini, iya ya beda banget ya sama yang lain. Ya, jadi oke, next. Ceritanya udah lama. Oke, yang 6 sekarang. Next. Oke, sekarang yang ke-6, pilar keselamatan seluruh bumi. Ya, jangan 2 Petrus 3 ayat 9, janganlah kalian terpengaruhi oleh orang-orang yang berkata Tuhan terus menunda-nunda untuk menepati janjinya. Atau kenapa sampai sekarang Yesus belum datang kembali? Jawaban yang benar untuk mereka adalah karena Tuhan menahan dirinya akan kamu, menahan hari itu karena dia tidak mau seorang pun binasa. Dia sedang memberi semua orang kesempatan dan waktu untuk berubah. Artinya apa? Tuhan gak mau datang sekarang. Kalau datang sekarang banyak yang musnah. Belum Tuhan itu janji kalau bangsa kita 85% sudah diselamatkan. Tuhan gak mau sia-sia dengan penyalipan dirinya. Dan kita harus ngomong terus tentang Tuhan. Saya ya semangat itu yang generasi Gada Besi, kenapa? Kalau satu generasi Gada Besi dia kerjain tugas dia kemana-mana. Kan ada tuh ya kayak multi level. Kalau kita kan kalau kita punya multi level kan orang jualan kemana-mana. Subordinate-nya bawanya banyak. Nah itu kita akan kemana-mana. Akhirnya kita bisa dapat berapa juta orang. Betul gak? Tapi gak kerjain sendiri. Nah kalau kita muridkan orang sampai itu, nanti orang itu ngomong lagi. Kalau kita aja nih, ini satu begini aja nih ya. Kalau satu orang muridkan yang satu di sini, dia muridkan lagi 3 orang, kita muridkan 3 orang, semua 3 orang. Ini akan cepet banget. Satu Tegal akan dengar suara Tuhan, akan terima keselamatan itu. Kalau kita mau, itu bisa. Ya, artinya Tuhan itu satu domba aja hilang dicari. Tuhan itu penuh kasih, ya. Jadi kenapa kalau orang bilang gini, mana Yesusnya nggak datang-datang? Dari dulu kita ngomongin akhir zaman. Tapi kalau sekarang kan akhir zaman udah lebih nyata, bener nggak? Kelihatan banget, kalau dulu masih abu-abu, sekarang nyata. Makanya kita harus hati-hati. Yunus 4 ayat 11, bagaimana tidak akan aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bapak Ibu kalau doain orang-orang yang pada tegar tengkuk, bawa ini. Kemarin saya di Bali, saya bilang orang-orang gini, kalian ya saudara kalian, semuanya ini nyembahnya mengerikan. Mereka nyembah Allah yang salah, tapi mereka sehari nyembah 5 kali. Dan itu mesti beli tuh sesajenannya.
Dan saya bilang gini, ayo doakan bilang gini, Tuhan kalau engkau angkat perjanjian ini, Niniwe aja engkau tolong. Tolonglah Bali Tuhan. Mereka menyembah yang salah. Kalau kita di Tegal ya kita bawa. Kita angkat Niniwe aja ditolong Tuhan. Tolonglah Tuhan. Angkat perjanjian ini. Ngerti ya? Untuk kita mintakan keselamatan jiwa-jiwa. Next. Yang ketujuh. Pilar karunia dan kemuliaan manifestasi Roh Kudus. Keluaran 25 ayat 8. Ya, 40 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada mereka bahwa mereka perlu membangun kemah yang kudus bagiku, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka. Dan ketika awan itu naik dari dalam tabernakel itu, Bani Israel berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Dan jika awan itu tidak naik, mereka tidak berangkat sampai hari awan itu naik, sebab ada awan Tuhan di dalam tabernakel itu pada siang hari. Dan dia menjadi api pada malam hari di depan mata seluruh umat Israel dalam seluruh perjalanan mereka. Bapak Ibu, bayangin gak kalau kita ini punya tiang awan, punya tiang api ngikutin kita. Itu mujizat terjadi. Tuhan mau berikan mujizat. Kami lagi kedatangan hamba Tuhan selalu ngomong gini, supranatural itu menjadi bagianmu. Ya, kita ini benar-benar Tuhan lagi mau bawa kita melihat mujizatnya Tuhan. Ya. Nah, saya mau kasih kecil-kecil aja nih tentang karunia, pilar karunia. Kembali lagi saya lagi cerita karena saya lagi dengar cerita banyak dari anak saya Nancy. Dia ini lagi capek kan dia urusannya otis ya, anak-anak yang special need, yang ada satu anak kalau datang gini, begitu terus. Bisa berjam-jam kalau dia di ruangan dia, pusing gak tuh? Kita ini kan bisa pusing ya, suaranya ngedengung terus. Hari itu dia gak enak badan, dia lada capek. Dia bilang gini, Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, kamu gak capek nanti dengerin itu? Capek sih Tuhan. Pakai otoritas, aktifkan malaikat. Terus dia aktifkan malaikat. Malaikat tolong. Dia sebut nama anak itu, tolong suruh dia hari ini penuh sukacita. Anak ini tenang. Tiba-tiba datang nih. Datang mamanya gini, aneh nih hari ini katanya. Dia padahal mau main, saya bilang begini, ayo kita mau ke Miss Nancy. Wih dengan sukacita dia pakai sepatu, dia jalan. Ini nggak pernah nih kejadian pernah kesini, nggak pakai berantem dulu katanya. Ini bisa tiba-tiba ini. Terus dia begitu duduk ya, dia bisa ketawa gitu, ketawa terus, sukacita. Katanya sih gini, ini kebablasan nih, tadi doanya jadi kebablasan ini. Kenapa anaknya jadi sukacita begini katanya. Tapi jadi dia bilang gini, wah ternyata bisa loh. Kalau kita aktifkan hari-hari ini, itu akan benar-benar luar biasa. Kita mau ngerjain apalah, mau ketemu orang, kita doa dulu Tuhan tolongi orang itu supaya dia tidak banyak bertanya. Dia apa-apa gitu. Itu benar-benar hari-hari ini kita mesti pakai karunia itu. Ngerti ya? Jangan nggak jalan aja nanti tuh. Kok jadi begitulah kita udah dikasih karunia. Kita bisa ngomongin tentang banyak karunia. Nah hari-hari ini punya pilar karunia. Jadi Bapak Ibu. Jadi dikatakan Markus 9 ya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dan jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, hari ini kita ini punya 7 pilar. Yang kita harus ingin nih, next. Ya, kita ingini dan kerjakan 7 pilar ini. Yang pertama tadi, hineni dan pengabdian. Kita kalau mau mengabdi sama Tuhan, mengabdi sama pemimpin aja gak bisa. Mengabdi ke suami gak bisa. Mengabdi kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan gak bisa. Itu kita harus juga, ini banyak luas yang kalau mau dijelasin. Habis itu kedua, pilar perjanjian. Ayo minta perjanjian sama Tuhan untuk tahun depan. Yang ketiga, pilar apa? Rule the world. Ya, kita tahu bahwa pasti terbuka bisa. Ya. Yang keempat, pilar cinta. Yang kelima, pilar eksekutor dan penggenap. Kita minta kunci-kunci sama Tuhan. Terus yang selanjutnya adalah pilar apa? Keselamatan bagi seluruh bumi. Kita bilang Tuhan tolong ayo doakan orang-orang itu. Yang ketujuh pilar karunia.
Ya, mari kita minta itu. Dan saya mau ngajakin semua berdeklarasi ya. Berdeklarasi kita sambil minta itu. Oke, boleh nggak saya minta semuanya berdiri? Habis itu Bapak Ibu, saya mau lantik bagi yang mau. Ya, walaupun nggak pakai itu, tapi hari ini saya melantik pasukan terdahsyat yang mau berdiri. Dan kita minta perlindungan Tuhan ya. Oke, yuk next. Kita akan deklarasi ya. Kelihatan gak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke. Kita deklarasi. Yuk semuanya deklarasi pakai begini ya. Oke. Yuk. 3, 2, 1. Kami pasukan terdahsyat memilih mengabdi, dimiliki, hineni kepada Elohim, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes selama-lamanya di setiap detik dalam hidup kami. Kami pasukan terdahsyat dipeluk dan direkayasa, dijamin dengan semua perjanjian, covenant, sumpah dan materai, selamanya ada di hadirat dan tata anak domba Yeshua HaMashiach. Ada di hati dan sederap melaksanakan semua kehendak Elohim dengan anugerah Ruach HaKodes. Kami pasukan terdahsyat menetapkan kerajaan Bapa yang kekal yang memerintah atas dunia, surga memeluk bumi. Kami rule the world tepat seperti yang Bapa, Putra dan Roh Kudus mau. Next. Kami pasukan terdahsyat menjadi eksekutor, penggenap dan penuntas dari semua yang baik yang dinubuatkan, semua kehendak, destiny, ketetapan dari Elohim, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Cinta selamanya berkobar, membuat kami pasukan terdahsyat menyatu dengan Elohim, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Kami pasukan terdahsyat selalu mengerjakan keselamatan sampai seluruh bumi dipenuhi dengan heavenly realm dan semua penduduk bumi adalah orang-orang benar. Karunia manifestasi Roh Kudus yang supranatural selalu menjadi ciri hidup kami pasukan terdahsyat sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Elohim, Yeshua dan Ruach HaKodes. Ini 7 pilar masuk menyatu dalam hidup kami dan keluarga kami. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, kemarin ada yang nanya saya gini, gimana apakah 7 pilar itu begitu deklarasi dapat? Itu kita ingin nih, tapi kita harus kerjakan supaya pilar itu ada dalam hidup kita. Tadi makanya saya jelaskan lewat contoh-contoh ya. Jadi kita harus benar-benar minta itu dan ingini itu 7 pilar sebagai yang landasan, sebagai pilar buat kita lewatin 2023 dengan keajaiban dari Tuhan. Bayangin kalau dapat karunia, dapat macam-macam dari Tuhan, itu akan benar-benar luar biasa. Nah, sebelum saya pelantikan ya, next dulu. Bagi Bapak Ibu yang mau ambil kain perjanjian yang tadi saya bilang ada 10 buat 10 keluarga ya, berjanji melakukan bagiannya dengan berdoa dan berdiri buat bangsa ini. Saya cuma minta waktu sebelum ambil itu kasih datanya, nama sesuai KTP. Buat apa sih Bapak Coach? Buat dicatat, didoakan, kita lagi kumpulin semua dan dibawa bahwa ini loh pasukan terdahsyat yang sudah terima kain perjanjian. Jadi kalau satu keluarga ya kepala keluarga aja yang buat di sini. Nama sesuai KTP ya, jangan nanti namanya beda-beda gitu pusing ya. Nama sesuai KTP pasti nggak jadi ini. Tanggal lahir, alamat, kota, maksudnya daftar via apa? GRC Tegal gitu ya. Lalu laki-laki atau perempuan mesti tahu nomor HP, terus panggilan kalau udah mengerti panggilannya mau raja mau apa, ada nama gereja, kalau bukan di sini ada nama gereja lain dan ukuran baju. Kalau satu hari bisa dibuatin baju, ini mau dimasukin semua ke data. Ya kalau besok-besok jadi gemuk saya nggak tahu deh, tapi tulislah ukuran baju kalau ada. Kalau nanti satu hari kami nggak tahu, karena cuma Tuhan bilang buat datanya semuanya. Oke, sekarang saya mau melantik ya. Semua boleh masing-masing, boleh berdiri, boleh berlutut, boleh apa-apa. Ya oke. Demikianlah Tuhan. Engkau yang berkomitmen, Engkau lakukan. Engkau yang percaya, Engkau lakukan. Kalau enggak usah. Hari ini tanggal 12 Desember 2022.
Hamba melantik Tuhan pasukan terdahsyat-Mu di GRC Tegal. Mereka adalah pasukan terdahsyat yang akan berdiri dengan sangat kuat, yang melekat dengan Engkau, yang akan terus Tuhan dibawa Tuhan membangun 7 pilar. Dan mereka benar-benar Tuhan menerima perjanjian bahwa Engkau akan berjalan bersama kami. Sampai kapanpun Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau membuat kami menjadi kesaksian yang hidup. Biar mulai hari ini hamba lantik Tuhan, Engkau tidak mencari orang yang bisa dan sudah mampu, tapi Engkau mencari orang yang mau Tuhan. Orang yang mau mencintai-Mu, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang melantiknya Tuhan. Inilah pasukan terdahsyat-Mu Tuhan. Sampai kami melihat orang-orang di Tegal ini, mereka akan mencari Engkau. Karena ada doa-doa pasukan terdahsyat-Mu yang terus memanggil mereka untuk masuk dalam bahtera-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Sebelum kami masuk 2023, inilah pasukan-Mu yang dilantik menjadi pasukan terdahsyat, yang mencintai Tuhan dan dicintai, yang terus akan dengar-dengaran dengan Tuhan dan akan melihat hidup yang diubahkan, melihat hidup yang sangat diberkati. Dan ada Goshen di tengah-tengah kami ketika semua mengalami yang negatif dan yang parah. Kami percaya, kami terima perjanjian itu hari ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, mampukan kami untuk melakukan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semua yang sudah dilantik terima berkat yang terbaik, mengucapkan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu.